Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi sama aku Siti Nurdaningsi dengan NIM 21134010. Aku dari kelas Teknik Produksi Film 2 atau Teknik Produksi Film kelas B ya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah berada di learning journal yang kelima. Nah, di sini di learning journal yang kelima ini saya akan membahas tentang sedikit materi dari kelompok yang dibawakan oleh kelompok 3 kemarin, yaitu tentang masih tentang film dokumenter dan juga sejarah film dokumenter. Cuma kalau kata dosen saya, kalau kata Pak Adi itu di situ juga dijelaskan tentang mazhab-mazhab yang ada dalam film ya teman-teman. Maksudnya seperti klasik, realisme dan juga formalisme. Baik teman-teman, sebenarnya film dokumenter ini sudah kita bahas dari minggu-minggu lalu ya. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk dengerin karena kita sedang mengulas materi supaya ingat. Oke, film dokumenter itu apa sih? Jadi, film dokumenter ini film yang diambil dari kisah nyata atau film yang alur ceritanya itu benar-benar nyata atau benar-benar terjadi. Dan film dokumenter ini merupakan film yang orang-orang, lalu tokoh, peristiwa, bahkan lokasinya itu benar-benar nyata atau benar-benar ada dan bahkan bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya teman-teman. Nah, dan juga film dokumenter ini bisa berbentuk rekaman video yang langsung kita ambil lalu kita unggah. Itu kayak apa ya? Seperti misalnya ada kejadian-kejadian nyata nih langsung, misalnya kita lagi megang kita sedang memegang HP atau memegang kamera, lalu ada kejadian nyata seperti entah itu mungkin bencana alam dan lain sebagainya, lalu kita merekam kejadian itu dan itu pun bisa disebut sebagai film dokumenter karena kejadiannya nyata dan juga tempat tokoh orang-orang di situ dan maksudnya lokasinya pun bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya, seperti itu teman-teman. Film dokumenter sendiri berawal dari foto-foto yang merangkai gerakan-gerakan kuda oleh Edward Muybridge. Film yang direkam menggunakan kamera statis oleh Lumiere bersaudara pada tahun 1895 teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya itu ada film fiksi. Film fiksi sendiri berbeda dengan film dokumenter ya teman-teman. Kenapa bisa dibilang berbeda? Karena film fiksi ini merupakan film yang hanya berdasarkan imajinasi atau hanya rekaan si penulis. Kan kalau misalnya film dokumenter mah emang benar-benar nyata ya. Kalau misalnya film fiksi itu cuma imajinasi atau hayalan ya. Jadi bukan kenyataan, jadi tidak benar-benar terjadi. Tetapi kalaupun misalkannya ada misalkannya kayak adegan atau misalnya cerita itu terjadi di lingkungan sekitar atau dalam kenyataan, itu tuh hanya kesamaan, itu hanya kebetulan semata ya teman-teman. Adapun aliran-aliran dalam film itu yang pertama ada klasik, yang kedua ada realisme, dan yang ketiga ada formalisme. Nah, apa sih perbedaan dari 3 aliran-aliran tersebut? Oke, yang pertama itu kan ada aliran yang klasik. Nah, kenapa dia bisa disebut film yang klasik? Sebenarnya film klasik sendiri ini adalah film-film yang dari tahun 1890-an ke bawah itu disebut klasik. Kenapa dia disebut film klasik? Karena dimensi dan waktu yang berbeda ya teman-teman. Pada masa itu dunia perfilman belum kurangnya dukungan teknologi. Karena pada masa itu ya teknologinya seadanya, belum seperti pada masa sekarang. Sekarang kan udah canggih ya teman-teman. Contoh dari film klasik sendiri itu seperti apa sih? Ya contohnya seperti film-film pada zaman dahulu ya. Maksudnya seperti film-film di saat peperangan atau di saat sedang upacara bendera, kayak pokoknya pahlawan-pahlawan pada
zaman dulu. Dan juga biasanya film itu identik dengan warna yang hitam putih atau abu-abu ya teman-teman, belum yang berwarna seperti sekarang. Baik teman-teman, aliran yang kedua itu ada realisme. Realisme ini juga bisa disebut film yang realistis ya. Editan itu tidak terlalu penting untuk si aliran realisme ini. Yang penting itu dalam film realisme yang terpenting itu ada bahan untuk dipertontonkan, seperti itu teman-teman. Kalau kata anak zaman sekarang mah no cut no edit ya. Jadi pengeditan itu di nomor sekian, seperti itu teman-teman. Yang terakhir itu ada film formalisme. Film formalisme adalah film yang di setiap pembuatan filmnya itu benar-benar dipersiapkan teman-teman. Seperti alur ceritanya, terus pembuatan naskah, scene, tokoh, dan lain sebagainya itu benar-benar dipersiapkan dengan matang. Seperti ya film-film yang ada pada zaman sekarang, semuanya tuh sudah jelas alur cerita, lalu tokoh, misalnya artis, aktor, seperti itu. Contohnya juga seperti film yang akan kelas kami buat ya, maksudnya kan nanti kita di akhir pun ada tugas pembuatan film kan dari dosen kami. Nah di situ benar-benar harus dipersiapkan dengan matang, seperti naskah, alur cerita, dan lain sebagainya. Mungkin cukup ya, hanya itu saja yang bisa saya paparkan untuk learning journal minggu ini. Dan juga ya, sampai jumpa di learning journal selanjutnya teman-teman. And then terima kasih ya sudah mau mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.